Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Kembali saya sekarang berada di Taman Bungkul, tepatnya di warung Pak Sis yang posisinya di dekat pintu gerbang makam Kiai Bungkul atau di bagian barat Taman Bungkul, Surabaya, sebuah taman yang terbesar di kota Surabaya. Saat ini saya menjumpai wartawan senior Mas Darmantoko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Mas Darmantoko ini seorang wartawan senior yang sering disebut di kalangan intern wartawan kota Surabaya sebagai kamus berjalan tentang pengetahuan perkotaan, khususnya perkotaan Surabaya yang menyangkut pemerintahan, sosial budaya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kota berpenduduk 3 juta jiwa itu. Nah, Mas Darmantoko ini punya hobi mengumpulkan batu akik. Nah, di antara batu akik itu ada banyak yang menyerupai tokoh-tokoh, bentuk binatang, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya sering menyebutnya sebagai sebuah karya alami yang bersifat impresionistik, impresif. Kenapa disebut impresif? Karena itu menyerupai, mengesankan benda-benda, orang atau hal-hal lain yang berhubungan dengan aslinya. Nah, mungkin nanti Mas Darmantoko bisa menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan batu akik impresionis. Nah, monggo Mas Dar. Ya, terima kasih, Samang. Selama ini kita mengenal batu-batu jenis permata yang disebut batu-batu berkelas seperti berlian, rubi, jamrud, alimaya, dan jenis-jenis batu-batu yang biasa berkembang di tengah masyarakat itu adalah batu akik yang disebut agate. Agate ini seringkali menjadi konsumsi khalayak luas, terutama di kalangan-kalangan ekonomi bawah. Satu di antaranya, batu ini adalah dijadikan sebagai bagian dari sebuah keyakinan bahwa dia bisa mencapai keinginannya itu dengan menggunakan batu-batu akik gitu Mas. Sekarang yang dimaksud dengan batu akik impresionistik itu bagaimana Mas Dar? Ya, awalnya ini batu ini sebetulnya kan berkembang karena kebetulan saja ya, kebetulan. Ketika tahun sampai 80-an, para penghobi maupun pecinta batu-batu permata itu cenderung ke batu-batu berkelas. Jadi seperti berlian, safir, rubi, jamrud, dan nah, batu-batu akik inilah yang kemudian ditangkap ada kecenderungan yang memunculkan gambar sebagaimana gambarannya tadi dikatakan Mas adalah impresionisme. Nah, gambar-gambar itu ternyata ditangkap oleh seorang yang bernama Ramlan.
Jadi tokoh pertama kali yang menemukan batu ini adalah Ramlan. Pak Ramlan itu adalah tukang gosok, ahli gosok. Selain itu dia koordinator batu-batu permata di Surabaya. Nah, sejak tahun 80-an itulah mulai berkembang. Pemasoknya adalah kerap pengrajin dari Pacitan. Dari Pacitan itu membawa tidak berkilo itu loh, ton-ton batu itu dipotong, kemudian ketika menjadi sebuah serpian-serpian seperti ini, potong, maka dia dijadikan semacam aksesori. Satu itu bentuknya liontin, yang kedua itu cincin, yang ketiga adalah gelang. Perkembangannya itu ternyata menjadi pertimbangan seni bagi sejumlah penggemar batu permata itu. Semula batu-batu permata itu harganya luar biasa. Tidak ada yang harganya 100.000, tapi dia sudah jutaan, bahkan bisa sampai miliaran. Nah, ketika semua orang memiliki batu yang warnanya sama, namanya sama, jenisnya sama, maka sejumlah orang mencari yang aneh. Apa kira-kira batu yang aneh yang memungkinkan menjadi bagian dari rasa seni? Memang permata itu adalah seni, ya. Cuman kan yang menikmati hanya orang-orang yang berduit saja, artinya orang-orang kaya, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang memiliki jabatan tertentu. Tetapi di antara permata maupun mereka jenis-jenis akik, maka dipilihlah yang namanya batu ini memunculkan gambar. Gambarnya seperti apa? Gambarannya manusia, gambarannya binatang, gambarannya tumbuh-tumbuhan, gambarannya benda-benda seni, dan semuanya yang menyangkut kehidupan sosial budaya kita. Nah, saya sekarang kepingin nonton batu-batu akik yang menyerupai yang tadi dijelaskan oleh Mas Darmantoko, yang pernah diposting di Facebook. Ya. Bahkan saya beberapa kali dikirim itu. Nah, ada yang mirip Ka'bah, mirip Yesus, mirip apa ya, Bunda Maria, mana sih itu? Saya ingin tahu. Dan ini mungkin pembaca juga kepingin tahu. Maaf ya, bukan pembaca ya, penonton ya. Nah, ini Ka'bah. Ini pernah saya lihat di Facebook ya. Iya. Ini kalau nggak salah mirip Ka'bah. Iya, ya betul ya. Ya. Luar biasa. Karena ada lafalnya Allahnya itu. Oh iya, luar biasa. Karena kalau yang mirip Bunda Maria mana? Bunda Maria ini aduh, ini Mas apa? Mana? Oh ini Bunda Maria ya? Ya, bersama. Tapi tidak semirip Ka'bah tadi ya ini. Ya, memang batu tidak bisa seperti lukisan. Ya memang impresif ya. Iya, impresifnya. Yang kedua itu adalah anatomi. Batu ini punya anatomi. Jadi anatomi matanya, anatomi hidungnya, artinya anatomi tubuh itu sudah menggambarkan bahwa dia adalah memiliki nilai. Seperti halnya anak sekolah itu loh, taman kanak-kanak ketika dia menggoreskan itu, ya kan, maka yang muncul ini apa, ini gambar apa, tetapi di batu ini ciptaan Tuhan muncul sudah seperti, apalagi ini adalah orang di zaman Romawi kayak Cleopatra ini. Ini apa ini? Ini wajahnya. Coba lihat hidungnya, matanya. Iya. Yang Yesus mana? Yesus. Oh, Yesusnya. Nah, ini kebetulan masih suasana Natal ya. Yesus. Nah, Yesus. Cuman ini yang yang salib. Cuman ini penggosokannya kurang begitu bagus. Oh iya. Ya, kurang bagus. Ya, ini masih mentah, belum digosok. Sebetulnya berapa ya? Ukuran batu itu apa sih? Ukuran batu. Kalau mos ya. Skala mos. Ini rata-rata berapa ukurannya? Ini 5 skala mos. 5 skala mos. Skala mos. Ya. Jadi ukuran
Ya, ya. Kekerasannya ini dia terdiri dari silika, bahannya itu. Nah sekarang saya pernah juga lihat di Facebook yang ikan cupang ini mana? Ikan cupang. Nah, ikan cupang. Mana ya ikan cupang? Ini. Nah ini coba. Ini. Ini mungkin penonton. Nah ini lebih mirip ini. Ya. Ini ikan cupang ini lebih mirip. Ya. Oh ini ada apa itu sayap-sayapnya itu apa ya istilahnya grembiak-grembiaknya kan kelihatan itu. Ini sempurna ini. Mendekati sempurna. Kayak mirip Ka'bah tadi ya. Ya. Ini sama dengan kuda ini juga sempurna ini. Kepala kuda. Ya sempurna. Iya kan? Ya. Sempurna ini. Ini juga gajah ini sempurna ini. Oh ya ini gajah sempurna ini ya. Ya, mana lagi yang mendekat sempurna? Ini ruang angkasa pesawat Amerika. Nah, ini pesawat ulang-alik. Iya. Nah, ini lebih mendekati ini. Ini lagi mendarat di itu Tanjung Kennedy. Iya. Di bulan ini, di bulan. Ya. Oh? Mendarat di bulan ini. Oh, mendarat di bulan ya. Ini kan bulan. Loh, enggak dong, yang mendarat di bulan kan yang tegak gini. Ini gitu ya. Oh iya. Ini yang membawa. Iya, yang membawa pesawatnya itu, pesawat ke bulan yang nempel di ulang-alik ini. Ya. Terus ini lagi, Bang. Ini adalah perahu. Oh, gitu ya. Cuma warna itu aja, warna. Ya. Wes mantap, Rek. Ya. Terus ini ada yang binatang lagi, kelinci. Ya. Wah, ini mendekati nih kelinci nih. Impresionis sekali nih, ya toh. Kelinci. Mana lagi yang mendekati, Master? Ini burung berkicau. Kualitas batunya luar biasa ini, Garut. Ya. Sip. Ya. Ini dijual gini, Master? Ini koleksi sejak tahun 80 ini. Oh, dijual ya, Tal? Kalau ada yang beli ya, kalau yang minat ya dilepas ya. Tidak apa-apa ya. Kan ini kan merupakan bagian dari hobi kesenangan. Nah, teman-teman ini tadi Mas Darmantoko ini wartawan senior kita ini bilang ini dijual. Nanti kalau teman-teman berminat bisa komen di di komen channel saya, ya Mas Dar ya. Ya. Nanti kalau saya dikasih komisi ya mau loh. Semua bisa diatur. Guyon Mas Dar, guyon. Nah, demikianlah teman-teman bincang-bincang dengan Mas Darwanto. Sekarang saya mau minta kesan Pak Toto Sonata. Ya. Ini majalah Mas. Oh, bentar, sebelum wawancara. Ini Mas Darmantoko ini juga menerbitkan majalah tentang akik. Nah, ini perlu dibuka, Mas Dar. Ya. Apa isinya ini? Oh, bentar. Ini covernya Pak Jokowi ya. Ya. Oh, luar biasa ini. Nah, dibuka halaman. Ini. Wah, ini kan Mas Satya Angga. Wah, ini pasang iklan ya? Enggak, itu kan merupakan bagian dari pembinaan. Ya. Ini adalah asal-usul berlian. Oh, gitu ya. Kalau berlian itu berapa? Kekerasan 10. 10 ya? Iya. Ini tertinggi berlian ya? Iya. Dia adalah yang paling tertinggi lah yang di skala MOS itu. Ayo Mas, buka lagi Mas. Kemudian ini batu-batu presiden. Permata presiden, raja dan apa itu? Ratu. Ya. Ini jenis-jenis jamrut. Jamrut ya, indah loh jamrut. Iya. Asal usul jamrut. Nah. Dari negara-negara mana ada di sini? Ya. Ini ketika booming itu saya pertanyakan apakah booming mungkin? Ya. Ya, terjadi lagi. Ada Pak SBY, ada zaman SBY booming. Iya. Nah, ini pameran. Nah, ini virus yang sekarang lagi menjadi kesenangan orang. Viral. Iya, ayo virus di mana-mana.
tetapi tidak akan mengalahkan virus seperti ini. Pak Toto itu penggemar virus juga loh Pak Toto. Ya. Itu Pak Toto ya. Ini Pak Toto Sonata ya. Wartawan senior juga ini. Dipasang ini? Hah? Enggak. Ini dipasang. Sebentar Pak Toto, bentar. Ini Persibaya, Mas. Oh iya, wah ini menasik ini. Iki. Persebaya ini siap menggiring bola ini. Persebaya itu. Ini loh. Sudah laku nih ya. Ini loh. Pakai ini mana? Dasar. Nanti yang berminat silakan hubungi saya ya, biar saya dapat komisi. Aduh. Oh, kalau ini para penggemar sudah itu Mas. Ya. Tapi ini ada lagi yang anu. Ya, Ki. ya. Abang saya Darmanto. Oh ya. Oke ya, wajar. Sekarang saya mau minta pendapat wartawan senior lainnya yang kebetulan hadir pada pagi ini zaman kumpul, yaitu Pak Toto Sonata, seorang wartawan senior dan penyair. Nah, yang hari ini didampingi oleh Mas Buki. Pelukis kita ini, mantap ini. Ini apa ini? Diceklai toh. Cedekno mulutmu. Nah, gimana Pak Toto? Komentar Anda tentang batu-batu akik koleksi Mas Darmantoko ini? Ya luar biasa. Hanya satu kata, luar biasa. Kaya puisi ini wiji tukul. Hanya satu kata, lawan. Nggak ada yang dilawan. Jadi gini, Aduh. Pak Dar ini saya kenal lama ketika dia masih di Surabaya Pos. Ya. Lah barangkali salah satu dari wartawan yang punya hobi. Ya. Saya kira memang profesi apapun Ya. itu kalau punya hobi bagus. Dikasih ya? Saya enggak hobi cuma. Tapi dikasih mau saya. Ya. Wih. Kayaknya Saya dikasih. Ini virus ini ya? Iya, anu, Garut. Garut sama Garut, mantap. 3 Garut. Mantap, Rek. Terima kasih banyak ini. Iki Garutnya cuma Mas Toto iki gambare kuda. Ini toh, kamu toh? Itu. Kode Garut kan? Garut, Rek. Dasar. Iku Garut hijau. jadi Gratis ini ya? Iya, Mas. Waduh, alhamdulillah. jadi ini kan penghobi akik Ya, sejak lama. Ya. Sejak zaman dia masih jadi wartawan 80-an itu. 80-an. Jadi mungkin sebagian duitnya itu habis untuk beli ini. Saya juga kebetulan kan juga suka akik, tapi tidak Gila saya. segila Mas Dar. Ya. Saya pernah ketemu macam-macam profesi, ada tentara, ada apa namanya pengusaha, ada dokter, ada insinyur yang hobi akik. Ya. Dan dia memang berburu ke lokasi-lokasi penjualan akik. Khusus gambar. Gambar ini memang istimewa. Arti gambar ini kan istilahnya Satu-satunya di dunia. satu-satunya kan nggak ada kembarannya. Ya, enggak ada kembarannya. Nggak ada kembarannya. Ini ukiran alami, ya toh? Pikiran alami. Misalnya ada, saya pernah dikasih tahu ada gambarnya Megawati. Iya. Ya satu-satunya itu. Ya. Beda dengan gambar Megawati yang ada di foto-foto atau yang di kantor-kantor partai. Ya. Partainya. Lah, jadi itu kesempurnanya batu itu. Ya. Jadi hobi ini kan investasi. Itu tergantung kalau suatu saat ada orang yang sangat Bisa berminat, ekspresionis. apa itu kolektor, ya tinggal Ya. tinggal Tinggal melego. Transaksi. Tinggal transaksi ya. Ya. Jadi itu yang hebatnya penghobi itu. Tapi ya sabar, bertahun-tahun dibiarin. Iya. Sampai punya stand di Pasar Ya, Wonokromo ya. pernah. Stand baku atik ya. Di zaman Pak SBY itu kan ada booming akik gara-gara Pak SBY memberikan apa namanya souvenir ke Presiden Obama. Sampai. Nah itu kemudian di Indonesia, di kota-kota di Indonesia
terjadi booming. Karena booming ya ada perhitungan ekonomi, kalau barang itu melimpah ya nilainya jadi berkurang. Akibat booming itu meludak. Saya lihat di Kapasari, Jalan Kapasari itu malah jual batu-batu aslinya dari berbagai daerah, misalnya dari Nusa Tenggara Timur, dari Ambon apa asalnya Maluku itu batu bacan waktu itu lagi naik daun, lagi in. Itu wah, ada aslinya juga dijual. Saat itu batu bacan ini para penggalinya ya sempat kaya raya. Ya, namanya booming kan, dari berbagai negara juga sana ambil gitu. Jadi itu. Jadi sekali lagi bahwa penghobi ini ya ini diukur bagus. Apa namanya? Dua ini ada batu, ada sebuah investasi, barang koleksi itu sebuah investasi yang bagus. Jadi gitu, Pak. Ya, oke, Pak Toto. Demikianlah teman-teman bincang-bincang saya dengan Mas Darmantoko, seorang kolektor batu akik yang kemudian tadi dikomentari oleh Pak Toto Sonata. Semoga bincang-bincang saya pagi ini dengan Mas Darmantoko dan Pak Toto Sonata bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Nomor 1 tengahnya Ali.